fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekat, niscaya kami akan memberikan anugerah rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Kama qala Rasul. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar saya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karomah Syekh Abdurrahman. Kita bisa hadir kembali dalam rangka petaman mingguan. Mudah-mudahan hadir kita alhamdulillah, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah para Masya Abdurrahman. Al-Fatihah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dibukanya pengajian Manaqib di pusat berarti menandakan dibukanya karomah Syekh. Jadi kita bisa khotaman itu karena karomah barokah Syekh Abdurrahman, bukan bisa kita. Itulah prinsip ajaran di Toreko di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Jadi pusat ya, jangan lihat zuhirnya, jangan dilihat zuhirnya, hati-hati. Ruhaninya itu Abah selalu seperti itu. Kalau udah dibuka itu bulanan, itu semua karomah Abah turun. Kita punya kekuatan kembali. Jadi kita bisa aman karena karomah barokah Syekh. Mungkin bertanya-tanya, kok kenapa sih taman di Ciputat dirubah? Dulu Abah itu nganangin 5 karena buat umum. Awalnya sih 3, zaman Pak Kusnadi dulu 3, Amu Alintab usulan 7. Terus Abah bilang udah 5. Sekarang kok di kita berubah. Nah, ini karena di Ciputat ini udah banyak yang khotam maupun yang khalwat. Karena murad itu punya hak, bukan berarti mau bisa saya, bukan. Jadi 3 itu muraqabah, ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah. Bagaimana yang belum khatam? Ya udah ikutin aja kalau di Popol Biru. Jadi nanti jangan banyak protes. Mau udah tanggung jawab nanti ke apa? Nah, kita ada tawasul. Kok tawasulan gak kayak yang di ini, yang tarbiyah? Ya emang diberinya begitu gimana? Terus ada marhaban, alhamdulillah udah bertahun-tahun ya. Akhirnya dikasih juga kemampuan untuk bisa baca marhaban, atau yang disebut umumnya ziarah kepada roh. Itu rahasia-rahasia di marhaban itu. Kalau Abah kan cuma bilang itu ziarah ke Rasul. Hakikatnya sebenarnya kita ziarah ke sahabat. Itu yang kita baca tadi. Lagamnya kok begitu? Ya ikutin aja guru ijazahnya begitu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaik. Nah itu orang-orang Toreko, oh dari anak Sabalia pasti punya marhaban. Oh ternyata marhaban itu kalau ibarat orang harus punya daya asih. Apa namanya daya asih itu? Asihan. Pemikat itu marhaban, makanya di Abah Kanto itu semua di Banten itu pemikatnya.
Antar Jirwa Goli yang kayak Buya Uci si Abah, ternyata rasanya kalau khotaman buat dunianya tuh, kalau tawasul buat ngusulinya, ternyata marhabanya buat pengikat. Buat apa? Kalau di bahasa kita, biar orang tuh welas asih gitu. Jangan jagoan doang. Pelet. Hah? Pelet. Iya. Itu kan katanya mau tanah, ya itu aja. Marhabannya jangan koyo, ya Nabi. Nah, itu sambungin ke Abah Guru. Terus itunya makan kita dibaca. Assalamualaikum ya Rijalu. Kan udah dibaca, ya ampun. Nah, kita disatukan tuh. Kan saya bilang, nanti ada perubahan. Jadi saya bukan ngomong doang, saya juga ngamal tiap subuh. Ngamalin. Ya makanya nanti belajarnya dengerin aja dulu, dan juga hafal. Ya marhaban, tekniknya begitu. Nggak boleh kayak umum. Kalau yang ini sebelum bisa, yang bulan-bulan kan ada suka jauh-jauh ya. Ada bisa aja. Dia mau belum bisa yang itu. Jadi jangan kaget. Nah, jadi kita di sini muraqabah itu senjata. Karena kan banyak murid-murid Abah gelisah dunia mulu. Makanya yang nggak ngaji suruh ngaji, masih ngebantah juga. Jadi mau ngaji sama siapa? Jadi nanti kan mau ada musyawarah nih, memformat majlis nih. Saya bentar. Jadi bilangin ke Iwan itu yang sudah talqin baiat. Talqin baiat itu kalau udah talqin baiat hukumnya apa? Fardu ain. Ikut kewajiban kan? Jadi jangan mau-maunya sendiri. Jadi majlis jangan kayak pasar gitu loh. Dia mau tamu mau gak urusan dia, nggak begitu. Kita ini punya aturan dari harian, mingguan, bulanan, hukumnya fardu ain. Kalau ninggalin dosa. Nah ini disepelein sama murid Abah. Jadi di Ciputat sekarang harus ditegasin ketua nih sama wakil ketua, sama pengurus. Mau dibina sama siapa? Mau di Ciputat apa mau main-main silakan. Kalau kita di sini kan mau bener-bener nggak? Iya. Ajaran Abah mau diamalin bener-bener nggak? Pernah bayat kan? Kata bayat apa? Bapak guru, saya datang bahwa kebodohan dosa perdosaan pengen diakumuri dari dunia sampai dihusulkan. Lah sekarang utamanya mau dia. Jadi nanti mah Pak Jaidi tuh, Apis, pengurus-pengurus lah, Pak Sinang, Bang Deni, dipertegas lagi. Lu mau dibina di mana? Maunya gitu. Ini kadang ngaji kagak. Jangan urusan dunia mulu sih. Boleh kita urusan dunia, gawe boleh nggak? Boleh, tapi kan ada kewajiban kita. Jadi jangan disepelekan ilmu Abah. Jangan ayo dunia dicari, akhirnya ngejoprak. Kayak Ripto tuh. Ripto mah marah-marah. Saya sakit suruh ngaji katanya. Saya sakit suruh ngaji. Ya kalau nggak ngaji itu nggak apa-apa, kalau nggak mau ikutan kita kan. Itu kalau udah murid ngehujat ajaran guru gimana? Soal ada nggak? Masa katanya ada sholat 100, NU aja nggak sholat 100, Muhammadiyah. Ya lalu kita selama ini ngehujat sholat 100 nggak? Hah? Ada nggak? Kita aja takut ngehujat aja. Jadi ajaran Abah itu nggak boleh dihujat. Jangankan ajarannya, tulisannya boleh nggak? Nggak boleh. Apa katanya ngaji ada tumpeng-tumpeng. Lah emang yang numpang kan yang ulang tahun ya, bener nggak? Kita itu ngaji ada tumpeng, ada ulang tahun, majlis ulang tahun. Kebenaran kemarin ada Pasina ulang tahun ya. Anaknya apa siapa? Iya, dia malah apaan ngaji pakai tumpeng-tumpeng dah. Jadi itu aki-aki udah nggak benar itu. Ke guru aja ngablopin 10.000 kan ngelunjak kayak gitu bang. Lunjak.
Dikasih tahu malah ngotot. Ya terserah lah dia mau ngaji, silakan kan. Karena ngaji ke sini merasa beratnya sakit. Ya udah kalau sakit mah nggak usah ngaji Pade. Kata dia saya ngaji nggak sembuh-sembuh tuh. Jadi dia tuh pengen penyakitnya apa? Langsung sembuh, lurus lagi. Jadi ngaji di sini ternyata dia mungkin ngomong sama ustadz-ustadz di sana bedahan, ustadz syariat. Mungkin yang ditanya kagak ngerti, nggak ada kelas 100. NU aja, Muhammadiyah juga nggak pernah ngadain. Itu ajaran mana kata gitu. Kan berarti udah apa tuh? Udah ngehujat ajaran gua. Ya dia kalau mau ngaji ke sini silakan, kita nggak ngelarang. Ujung-ujungnya bulannya dia datang kan. Jadi jangan, kita aja berani nggak ngopis, berani nggak hujat? Hah? Dia belum tahu. Kata saya juga udah dikasih umur panjang, alhamdulillah. Ya Bu Dimas ya, bersyukur nggak Bu? Iya dia pengen sehat kembali. Itu dari Pusbaha itu ada 300 loka hafal. Jadi jangan sekali-kali menghujat ajaran guru. Jangan-jangan ikut toreko abah kagak ikhlas lagi. Saya tanya, yang ikut ajaran ikhlas gak? Ya, kan abah udah ngejamin. Pada mendengar kan? Abah jamin dunia akhirat. Abah akan selamatkan murid-murid abah. Abah nggak bakalan masuk surga kalau murid-murid abah masih ada di neraka. Itu masih nggak percaya begitu. Ya itu mah kalau mau ikut ya silakan, nggak ikut juga silakan. Kita nggak nggak suruh maksa. Maksudnya istiqomah. Ternyata istiqomah diartikan orang sakit suruh istiqomah gitu. Ya itu mah terserah. Jadi bukan apa-apa. Ini lama-lama orang ya kalau mau dikasih tahu ya silakan Bang. Kalau masih kasih tahu ya mangga. Jadi diam-diam ngehujat gitu. Ngehujat ajaran dia sendiri. Ya hak dia sih, boleh-boleh aja ngehujat. Tapi kalau bilang bahwa saya sakit suruh ngaji ya gitu kan. Kata saya Bang Mamong nggak usah disamper lagi, biarin dia mau sendiri. Akhirnya bulanan datang sama temennya tuh. Ya, jadi pembukaan ini mudah-mudahan istiqomah. Jadi murid abah nggak usah lagi ini, ikutin aja udah, ikutin. Kok 3, kok 5, ya udah mau ikut. Misalnya 3 masih kurang ya tambahin tuh, tambahin 2 sendiri gitu loh. Kalau saya dikasih ininya suruh 3 sama tawasul itu sama abang. Kalau seandainya Irwan nggak puas ya tambahin aja 2 sama gitu loh. Kalau saya disuruhnya 3 kembali ke awal. Nah, saya dulu fokus nanti 3 kan baru ya. Nah ini ikut kan 3. Nah kenapa abah 5? Karena buat yang baru-baru biar ini. Nah sekarang di Bogor ada panutan nggak? Makanya Ciputat akan selalu berbeda, bukan berbeda maunya kita, bukan. Tapi perintahnya seperti itu. Jadi ikhwan-ikhwan yang di Ciputat nanti tugasnya Pak Jahidi, Pak Sinang, Bang Deni, Apis, yang mereka mau dibimbing itu benar-benar ngajinya gitu. Jangan kayak pasar mau kagak-kagak. Jadi akhirnya mereka nyepelin ajaran apa nggak? Iya. Oh kan kita udah pada gede, ya silakan aja kalau mau seperti itu ya. Kita kan nggak mau yang dibina di sini, kita mau hayu ngebina-bina. Dia mah santai-santai. Alasannya apa? Kerja. Kan saya bilang, walaupun terlambat boleh nggak datang? Sekarang banyak sesi ya kan? Andai dia terlambat atau tawan masih ketemu zikir kopi, ketemu kan? Ketemu zikir kopi, kan zikir kopi juga termasuk bagian kita. Nah, andai dia
habis Isya jam 9 kita Isya. Sekarang mau alasan gimana? Emang kerja sampai jam berapa? Subuh. Hah? Orang jam 9 jam 10 juga udah pada balik kok. Makanya nggak ada alasan murid Abah yang diceritakan. Jam 9 kita Isya kan? Ayo. Jam 9 Isya. Kalau dia pulang kerja jam pulang kerja ada nggak jam 11 sih? Kalau balik malam sampai pagi. Ada. Sopir. Ada. Sopir. Ya sopir. Nah, kalau kantoran kan kerja paling jam berapa sih? Jam 4, jam 5, jangan jadi alasan. Kenapa? Sudah baiat. Kalau sudah baiat masih ngelanggar, ya itu urusan sama Abah Guru. Tapi kita jangan kena himbas, ngerti nggak? Kita yang kena himbas di sini, gitu. Katanya mau dididik, mau diusulin, tapi dia malah ngurusin apa? Urusan dia pribadi, dah urusan kita ini semua. Kalau bahasa siapa? Bu Dimas apa? Solid gitu. Kan harus diusulin ke Abah. Gitu ya. Kita nih sekarang di sini kita merajin istiqomah. Yang ini mah santai-santai, tapi pengen diaku murid Abah. Emang langsung ke Abah kenal? Hah? Langsung ke Mu'alim Tab kenal? Tenaga kan? Di sini lah. Makanya kenapa banyak yang culangung? Akhirnya culangung di sini mental. Jadi istilah mursid, murad, murid. Si murid itu ke murad. Nah muradnya siapa kan ditunjuk sama Abah. Di Ciputat siapa? Johirnya saya, murad. Karena badal. Tadi Bojong, Pak Darda. Darda aja ditunjuk-tunjuk, marah Iwan. Kenapa? Orang tua murad tuh. Nah orang tua itu pengganti Abah, Khalifatul Syekh Mursyid tuh. Mu'alim Tab, Bagus Nadi, Pak Darda, termasuk pribadi saya ini yang di sini. Itu orang tua. Jadi si murid gak bisa langsung ke mursyid. Kenapa? Karena murid itu dia robitonya ke Khalifatul Murad. Kalau si murad atau yang udah khotam atau yang udah halwat itu wajib ke Abah Guru. Jadi nggak bisa langsung ke Abah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi nggak ada ajaran Abah seperti itu. Saya langsung ke Abah kayak saya dulu karena kagak ngerti. Pengennya robitonya ke Abah aja. Karena merasa diri. Akhirnya mimpi Abah pakai jubah hitam. Ketika saya robito Abah begini. Artinya jangan ke Abah karena masih latifah itu. Jadi itu ada hierarkinya Abah. Abah udah susun. Ada murid, ada murad, ada mursyid. Jadi si murid itu untuk bisa ke mursyid melalui murad. Murad itu siapa? Badal gaul, badal talqin, Khalifatul Syekh Mursyid. Pendamping udah pada gak ada. Nah itu Mu'alim Tab juga orang tua, Bagus Nadi, Pak Darda, termasuk saya nih yang badal gaul di sini, orang tua rohani bukan jasad. Jadi Abah ini kenapa ajarannya masih layak, lestari, langgeng? Karena ada murad. Kalau muradnya satu-satu pada pulang kampung ke darul akhirat gimana? Kan udah kejadian pada Suki pulang, Pak Suryadi pulang. Jadi yang masih hidup yaitu Mu'alim Tab, Bagus Nadi, Pak Dada saya jasadnya. Jadi kita harus apa? Lihat hierarkinya. Murid, murad, mursyid. Jangan kayak orang syariat mentang-mentang kiainya dia guru saya kan Abah. Iya. Mursyidnya Abah, benar nggak? Si murid bisa nggak langsung? Nggak bisa. Makanya banyak yang kecilnya seperti itu. Mudah-mudahan di Ciputat nggak begitu. Jadi kalau ada apa-apa harus izin ngomong gitu loh. Nanti diusulin kan udah banyak di sini. Wah, mending ke pusat kan cabang mah cuma apa nih? Hanya sebatas cabang. Yang penting pusat. Yang terjadi apa? Orang yang ke pusat mulu gimana? Jadi mereka yang murid itu jadi cabang sama Abah. Kita sudah diresmin nggak?
Miftahun Nurul. Oh iya. Jangan lewatin ini. Ini mah enggak main akal. Ini kan cabang, itu kan pusat. Lihat pusat, ada apa? Tanya dah sama orang-orang lama, pusat ada apa? Enggak tahu gitu. Nah, jadi belajar Toreko itu ada hierarkinya gitu loh. Untuk usulin Ka'bah, si murodnya. Kan Pak Busnadi juga punya aturan ya. Pak Darda juga punya aturan, di sini punya aturan. Jadi jangan maunya dewek. Engkau taman aja berbulan-bulan. Kan ada perjanjian. Ketika perjanjian jadi murid Abah harus apa siapa apa? Harian, mingguan. Kalau ngelanggar, hukumnya dong. Masa kita mulu yang nutupin, dia mah enak-enak aja. Jadi orang-orang yang seperti itu bilangin sebenarnya mau dibina di mana gitu. Terserah pilih, bukan kita ngusir. Yang benar-benar kalau yang dibina gitu kemana? Ciputat kagak, kemana kagak? Otaman sendiri, gimana? Kan ada otaman sendiri. Mingguan tuh suruh ke majlis. Ya, itu pembukaan ya. Jadi jangan merasa kesinggung. Kalau saya bilang begini, begitu, jangan bilang kesinggung. Nama orang tua rohani lagi ngomong. Kalau lihat nanti setelah saya lepas ceramah itu ya teman biasa gitu loh. Cuman lagi posisi gini murad gitu loh. Jadi kalau ada omongan jebret, ya itu emang ngerasuk Abah gitu. Jadi bukan dibikin-bikin. Jadi jangan sampai Toreko bertahun-tahun begitu-begitu aja. Makanya di Ciputat supaya berkualitas ruhaninya. Kita zikir, khotaman, tawasulan sama marhaban jadi sah. Nah, akhirnya jam 8 juga kan? Ya iya. Habis ini istirahat gak? Ya sama aja. Nah, nanti ada zikir ropi itu kita ngadain. Nah, tanbih belum dikasih. Nanti saya tunjuk siapa yang baca tanbih. Yang istiqomah dia doang. Gak boleh ganti-ganti. Ya. Nanti belum dapat tuh. Jadi nggak asal tanbuh tuh ambil aja. Kayak di Pak Usman, tanbihnya Bang Bari baca pertama, kedua, ketiga, semat lama-lama apa? Gak mau dia baca, takut apa? Ucapan guru itu inti ajaran guru secara rohani, dia baca balik lagi ke dia. Ya kan? Jadi nanti kalau seandainya ada petunjuk misalnya Abah nih yang suruh baca tanbih misalnya, ya udah dia misalnya si Baum, nah baca tanbih dia harus datang misalnya ini. Jadi sekali lagi dengan awal kita khotaman, bilangin sama mereka ngaji ada aturannya gitu, bilang jangan kayak pasar mau kagak alasannya apa? Gawe, semua gawe nggak nih? Gawe jangan sampai jam berapa bis? Hah? Jam 5, ada yang sampai jam 12? Hah? Iya. Ada. Iya. Malam tuh nggak? Ya masa sih malam mulu sih? Dia kan hanya ada yang 12. Iya ada, tapi kan nggak mungkin sih malam mulu. Ya pokoknya kita usahain tahun ini kita harus berkualitas. Oke. Jadi di Abah tuh ilmunya wiridan aja zikir. Nah kalau ceramah ini itu buat penguatan antara syariat sama hakikat sama Toreko digabung. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan ada apa Pak Jadi? Ada apa tuh omong-omongan dah Pak Sinang, Bang Denny semua kita format ulang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Doain saya biar saya pulih kembali. Amin. Biar kita bareng-bareng perjalanan Abah Guru ini karena masih panjang perjalanan ya. Andai saya bukan murid Abah, kemarin udah mati loh enggak. Setiap pusat syariat masuk rumah sakit pulangnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi murid Abah alhamdulillah
Makanya saya bilang, Allahumma dina torekol minallahu rabbul alamin itu emang buat panjang. Kan kita dengar Ustaz syariat masuk ini besoknya ini innalillahi. Guru-guru saya yang di syariat kayak Ibu Nyamin, kayak Ibu Amsir, ke rumah sakit seminggu 2 minggu pulangnya innalillahi, jantung. Banyak Ustaz, siapa tuh yang pondoknya Ustaz Sofwan ya? Ustaz Sofwan sakit apa dia? Jantung kan, ya penceramah pasti jantung, bengkak semua penceramah itu. Makanya di Abah itu alhamdulillah, makanya kita mohon kepada Abah, saya masih panjang perjalanan ini, minta dijaga diraksa badan kita itu dipinjemin, ngerti nggak? Saya merasa jago, ada Abah, tapi kan tumbang badan manusiawi, benar nggak? Kita sih merasa ada Abah kuat-kuat, tapi lama-lama badan fisik gak bisa dibohongin. Jangan sampai kejadian kayak Pak Dasuki sama Pak Suryadi, kagak dikontrol, akhirnya pecah pembuluh darahnya. Mau pada begitu? Badal-badal, ayo. Badal udah pada pulang, ajaran Abah cuma johir doang nantinya, mau? Nah, badal yang masih ada nih Pak Gusnadi, doain tuh Pak Darda, termasuk saya pribadi nih. Memang semuanya apa? Untuk ajaran Abah. Saya demi konsisten ajaran Abah, saya nggak ngelihat jauh atau ininya. Yang penting saya bisa datang angin apa. Ternyata tubuh kita gak kuat. Ruh kuat gak? Kuat murid Abah. Makanya murid Abah itu harus ini. Jangan cengeng kayak Ripto. Cengeng, wajib sakit. Istiqomah. Bu Dimas gimana? Bu Dimas? Iya kan Bu Dimas bagaimana? Udah kuning, udah lemes kan kemarin. Bilang udah, Pak Eko udah pulang, ganti lagi. Akhirnya panjang umur. Itu bukan ngomong sekata-kata. Kalau kata bini saya sekata-kata katanya. Kalau dia apa dikasih tahu. Ogi itu ngimpi katanya. Sebelum saya sakit mimpi Ogi cerita tadi. Kenapa? Saya pindah madisnya. Kok bajunya putih-putih? Untung gua gak mati itu kalau gua mati. Ya kan? Untung Abah masih ini. Berarti Abah masih, saya dibutuhkan untuk ngejelasin ajaran Abah. Ajaran Abah itu belum dijelasin habis semua. Jadi bukan hanya jikir manakib, tapi bagaimana murid Abah itu bisa dikasih paham yang mendalam. Paham mendalam gimana? Tadi dengan zikir hobi dikasih nih penguatan zohirnya, gitu loh. Nah sekarang berarti Ciputat lengkap gak? Oh taman, tawasulan ada gak? Marhaban. Marhaban tuh buat pengasihan, ya. Makanya marhabannya jangan lembek-lembek. Jawabannya apa marhaban? Ya Nabi salam alaik ya Rasul. Kata Bu Dimas lagunya begitu lucu. Ya emang Abang ngasih begitu. Saya keras yang nggak keras. Keras. Itu semua ternyata semua torekoh dari Wanaksabandia itu pakai apa? Marhaban. Ternyata marhaban itu buat daya pemikat. Pemikat itu. Agisni wa ajirni ya mujiro minasair. Agisni tolong aku wahai Muhammad. Nah itu kan Muhammad, hakikatnya Muhammad. Kita kemana? Syekh Abdurrahman itu. Agisni wa ajirni, lindungi aku ya mujiro minasair. Wahai yang bisa nyelamatin dari api jaga yasi wa maladi, wahai penolongku, pelindungku, bi mulimatil umur perkara yang sulit, yang apa lagi? Kalau sulit bahasanya apa lagi? Yang mumet apa lagi? Ruwet, minta tolong itu. Kalau supaya orang tunduk sama kita, wa atakal udu yabki wa tadalal baina yadaik istajarot ya habibi indaka jobul nupur. Itu pohon pengen ditebang, nangis datang ke Nabi. Minta apa? Minta diselamatin. Datang itu pohon kucuk-kucuk bisa jalan nunduk.
Nah, kemudian masa biawak bisa ngomong? Minta istajarah itu minta pertolongan di sisi kamu, wahai kekasihku. Siapa? Biawak. Biawak mau dipotong, kabur dia. Minta pertolongan siapa? Nabi Muhammad. Belum anta aksiru wa goli. Banyak lah. Nah, itulah orang-orang ahli toreko. Gaya pikat di dunia itu ternyata yang didawamkan. Makanya di Abah pasti ada marha. Nah, kita 8 tahun nggak ada marhaban. Cuma berapa kali itu? Sekali. Dia kena ngantuk semua. Tawasul ngantuk semua. Nah, sekarang udah jadiin satu. Biar jam 8 beres kan? Jadi nggak ada Bang Mamu. Habis sisa nggak ada. Habis sisa mengantuk. Kalian aja. Maghrib selesai kan? Tetap istirahat kan? Satu paket aja udah. Satu paket. Isa ya biasa. Ya capek ya, mau langsung Isa juga capek juga badan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat terus, jangan goyah. Semua majelis, khususnya majelis Ciputat yang murid-murid Abah tetap istiqomah. Jangan ada protes. Karena ilmu kita ilmu Nabi Khidir. Kalau masih protes berarti masih tingkat Nabi Musa. Patuh aja. Nanti gue diusulin tiba-tiba ente jadi apa kayak jadi wali jadi apa? Amin. Allah Akbar. Iya. Nggak usah, nanti ada pokoknya marhabannya yang semangat. Ini marhaban banyak. Emang baru awal sih. Ada sapi tat. Iya. Kayak Jadi emang lagunya ijazah kayak gitu, jangan ketawa-ketawa ternyata. Begitu ya. Ya kalau di luar kan pakai lagu-lagu kan ya, lagu Jaharki apa? Enggak, sekarang enggak. Abang enggak. Begitu dari dulu. Ya Nabi, kalau emang sih kalau biasa yang pakai lagu-lagu kan kelihatannya palas amat gitu ya. Ya Nabi salam alaik ya emang nggak begitu aja. Ya itu mungkin sampai di sini dulu, nanti ada masalah apa tuh majlis dah pengurus. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.